Oke teman-teman semuanya, selamat siang. Kali ini kita akan cerita bareng sama kawan kita Sujadi Ponareza. Kita tunggu sebentar. Pona, let's join us. Assalamualaikum. Oke, broku. Gimana kabar, Pon? Alhamdulillah. Mana kabar Mat? Sehat? Sehat Mat? Alhamdulillah. Akhirnya ya. Sorry ya teman-teman, agak telat sedikit aja. Berapa menit? 6 menit kayaknya telah tadi ya. Iya. Saya baru dari perjalanan. Selamat Oke, bergabung, Pon, teman-teman. bisa disapa dulu teman-teman, Pon. Ya, selamat bergabung teman-teman. Ini ada teman saya juga nih, beberapa orang yang bergabung. Ahlan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali, Pon ya, biar langsung mulai nanti ya. lebih sharing. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bergabung bersama kita hari ini. Kita bakal mulai langsung. Pon, mungkin bisa dimulai dari lo dulu. Gimana sih awalnya lo ke Mesir dulu gitu kan? Terus pengalaman lo waktu nyampe Mesir pertama sekali itu kesulitannya lo gimana sih waktu itu? Pertama ya. Terus orientasi di kampus lu gimana Pon waktu itu? Di Bisa. Al-Azhar sendiri. Satu-satu dulu ya. Kita jawabnya dari Yo, mana tadi pertanyaannya? dari waktu pertama sekali nyampe Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir ya, gimana ceritanya gitu kan? Boleh. Oke, sebelum berangkat ke Mesir, ini perkenalkan ya, teman baik saya nih pas di Indonesia ya, di mana ya, Al Furqon dulu sama Syafi'i ini. Jadi sebelum kita berangkat ke Mesir dulu, sebelum berangkat ke sini kan kita ada tesnya kan. Tesnya itu diadakan bulan-bulan seperti kayak gini nih biasanya diadakan ya. Diadakan awal-awal bulan begini. Terus gimana bisa sampai sini itu panjang sekali ceritanya. Kita terakhir ketemu kayaknya sebelum Anang nganter ente ke bandara kan? Iya. Ya, yang waktu gua ketinggalan pesawat. Nah, itu terakhir kali kita ketemu nih kayaknya. Ini alhamdulillah dipertemukan lagi. Masya Allah. Jadi Ana dulu berazam kalau misalkan nggak kuliah ke luar negeri itu nggak bakal kuliah gitu kan. Kalau nggak masuk Lipia dulu. Sudah 2 tahun pengangguran, akhirnya tes ikut di Mukobal Madinah, terus masuk Lipia, terus banyaklah tes yang diikutin kan, sampai akhirnya kita ngikut tes di UIN Palembang, karena dulu pokoknya kata orang tua mau kayak manapun kita harus kuliah kan, jadi pulang ke Palembang, alhamdulillah bisa tes di situ, sampailah kita ke sini. Ke Mesir gitu ceritanya awal mula pertama kali kok bisa sampai ke Mesir gitu kan. Iya. Kalau ente sendiri gimana? Rada panjang sedikit sih. Ya coba ceritain lah, kita share ini. Oke, jadi waktu itu gua ada ini apa sih, informasi gitu kan dari Ustadz waktu di pondok. Ini ada beasiswa nih ke Nusa Tenggara Barat, di Sumbawa gitu. Cuma waktu itu emang benar-benar no knowledge about Sumbawa gitu. Nggak ada, emang benar-benar nggak tahu Nusa Tenggara Barat di mana gitu. Yang gue tahu kan yang lu 6 jam ya, 6 jam sama kayak Malaysia berarti perbedaan waktunya. Yang awal yang lu ke Lombok itu tuh, gue taunya Lombok doang gitu kan. Nah, akhirnya intinya waktu itu izin ke orang tua, mak mau kuliah di NTB gitu, cuman nggak diizinin. Cuma intinya lobby. Pokoknya harus kuliah di NTB gitu. Jadi kayak dibikin list gitu. Kelebihan kuliah di NTB dan di Palembang itu apa gitu kan. Nah, sampai akhirnya orang tua ikhlas enggak ikhlas gitu sih. Tapi terus ya udah daftar
habis daftar akhirnya keterima terus berangkat gitu tahun 2016 Tahun 2016 gitu. ya. 2016 ya. Iya. Ya, kalau aneh kemarin tahun 2017 berangkat ke sini. Berarti beda setahun ya. Beda setahun, padahal dulu aneh lulus dari NT kan. Jadi adik Nah, kelas terus sekarang. lu waktu Pertama sampai Mesir ya. berarti ya langsung kuliah atau gimana sih Pan waktu itu? Nah, jadi di Mesir itu ada persiapan bahasa namanya. Namanya Darul Lughah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau kuliah di Mesir, itu artinya wajib persiapan bahasa gitu. Jadi persiapan bahasa dulu, bahasanya itu kalau misalkan udah bagus ada level tingkatan gitu. Ada tadi awal, tadi sani sampai seterusnya tamais gitu. Jadi ada tingkatan levelnya. Itu bahasa berapa lama kursusnya? Kalau bahasa itu sekitar setahunan kalau normalnya, waktu normal ya. Jadi kita benar-benar di bahasa gitu, harus bisa bahasa Arab gitu. Karena kita kan belajar bahasa Arab semua di sini. Nah terus kalau lu sendiri Pon berapa tahun tuh? Setahun berarti langsung lulus bahasa? Sama. Semuanya setahun hampir, keseluruhan itu setahun persiapan bahasa. Jadi kecuali udah paling pintar bener ya bisa 6 bulan. Ya bisa lah kita normalnya 6 bulan berapa bulan itu sampai setahun full gitu. Oke. Terus waktu kuliah nih, terus orientasinya gimana Pon di sana waktu pertama sekali di Mesir itu di Al Azhar? Ya kalau dari kampusnya sendiri nggak ada yang kayak perkenalan gitu kalau dari kampusnya sendiri. Tapi kita banyak organisasi-organisasi yang dari Indonesia seperti PPMI gitu, kekeluargaan, alma mater. Jadi persaudaraan iya. erat sekali gitu. Karena kita kan di negara orang nih gitu. Orientasi sendiri gimana? Orientasi di sini sih ya. Sama sih kayak kampus-kampus lain gitu kan, Ya, di Indonesia gitu. Ya. Ada orientasi 4 hari gitu yang setiap subuh jam 5 kita harus ke kampus dari asrama kampus gitu. Jadi kalau telat ya terima hukuman gitu deh. Sama Nerima kayak motivasi kayak di pondok dulu ya. Iya gitu-gitu deh. Terus Pan kalau di sana itu kelebihannya lah. Kenapa sih lu milih Mesir segala macam gitu kan lu tadi bilang gitu kan, gue pokoknya harus kuliah di luar negeri, kenapa nggak milih Arab dan lain-lain sebagaimana macamnya gitu. Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaannya bagus nih, kenapa milih Mesir gitu kan. Pertama kita tahu bahwa Mesir adalah kiblatul ilmu, kiblatnya ilmu kan. Manaratul ilmu, banyak sekali julukan Mesir. Terus Al Azhar adalah kampus tertua di dunia. Dan enaknya di Al Azhar ini kita itu kalau misalkan muqarrar itu langsung belajar sama penulisnya. Jadi muqarrar itu mata kuliah. Oh iya. Mata kuliah itu kita langsung belajar sama penulisnya, yang nulis itu. Doktornya langsung gitu. Jadi sangat sayang kalau misalkan teman-teman kalau misalkan ada kesempatan untuk berangkat ke sini nggak diambil kesempatan itu. Oh. Mantep banget ya. Berarti kayak penulis kitab gitu. Hah? Ya kalau misalkan dokternya penulis kitab, langsung belajar sama penulis kitabnya gitu. Langsung belajar sama penulis muqarrarnya itu. Kalau di Sumbawa keren. Di Sumbawa sendiri ya waktu itu nggak mikir banyak hal sih sebenarnya. Cuma karena ya kelebihannya kan ini kampus nasional, terus dulu tuh ya pemasaran kampusnya juga ada dari seluruh Indonesia gitu yang datang ke sini buat belajar gitu kan. Kalau kampusnya masih kampus baru 7 tahun. Berarti masih baru gitu. Ya cuman ya kalau misalkan diurutkan. Aku. Iya. Inti sendiri berapa? Alumni ke berapa? Berapa ya? Lupa gua. Yang udah wisuda berapa gitu. Soalnya baru kan, ini. Ente alumni ke-11 kan? Ya, kalau di Sumbawa berapa? Berarti udah lama pondok kita dong berdiri dari 13 14. Iya, udah lama pondok kita.
gitu. Cuman emang kelebihannya di sini kan banyak pantai, terus dekat Oh, gunung gitu-gitu. nah itu kan Jadi saya kan pernah dulu main ke daerah Lombok itu kan. eh, Pernah ndaki Rinjani belum sudah? belum, baru Tambora kita boy. Tambora berapa mdpl Tambora? Lebih rendah dari Rinjani 2851. Oh, kalau di Rinjani 3726 kalau nggak salah. mdpl. Iya. Tambora kan apa sih tingginya pernah kepotong kan waktu dia meletus tahun 1800 berapa Hmm. gitu. Gitu. Terus kita lanjut Oke, Pon, pembahasannya. terus Iya. oke, lanjut. Tantangan kuliah di sana, Pon, mungkin. Lu bisa ini share cerita lu gimana tantangan waktu itu Tantangan di mungkin sini, dari segi transportasi, makan, terus biaya kuliah juga mungkin segala macamnya. kalau tantangannya lebih kepada apa ya? Karena kita susah ngomong Arab kan, jarang Hmm. pakai bahasa Arab, jadi ya kita harus nyesuaiin pakai bahasa Arab gitu sama orang-orang sini. Dan bahasanya bukan Hmm. bahasa Arab resmi, bukan bahasa Arab yang sering kita belajar di pondok gitu, bukan. Lahjanya beda sama yang di Mesir gitu. Kalau di Mesir Berarti kayak bahasa Arab Mesir gitu. bahasa Arab Mesir ya, bahasa Arab Mesir gitu bahasanya. Setiap daerah itu punya lahjah gitu. Kalau misalkan di Saudi sendiri nggak pakai bahasa Arab Fusha, dia ada Fusha, ada yang Amiyah gitu. Kalau Hmm. Fusha itu biasanya di universitas ya gitu. Kalau misalkan seharian kita pakai bahasa Amiyah namanya. Nah terus Oh iya tantangan iya apa lagi iya. ya? Tantangan cuaca, musim. Di sini kan ada dua musim, musim panas sama musim dingin. Dingin Hmm. itu dikit sekali musim dingin. Jadi kalau misalkan panas itu memang benar-benar panas, kayak bisa 50 sampai 60 derajat gitu. Hmm. Oh, yang lu bilang waktu itu ya sampai dibasahin kasur kan sering tuh Ya ada di sosial sampai media gitu. gitu ya. Sampai kayak gitu Hmm. saking panasnya di sini kan. Kalau Iya misalkan iya iya. puncak musim panasnya bisa berdarah hidung kita. Buh, ngeri juga ya. Iya ngeri, sama kayak Saudi lah kira-kira. Tapi Saudi lebih panas lagi. Nah Oh, terus gitu. tantangan yang itu musim panas musim dingin ya, musim dingin juga dingin di sini ya dingin. Kalau di sini anginnya yang dingin, bukan nggak ada salju nggak. Mungkin di Bukit Sinai ada saljunya. Kalau di sini nggak ada salju, dingin di sini. Anginnya yang dingin. Hmm. Terus Terus tantang dari biaya lu sendiri, apa? hah? Gimana? Ya biaya lebih boleh biaya share Ya biaya kalau hidup. biaya hidup kita lebih dulu pas saya pertama ke sini tuh murah biaya hidupnya. Karena rupiah kita lebih tinggi daripada pon Mesir gitu. Hmm. Jadi kita murah biaya hidupnya kayak beli sayur apa apa itu murah semua itu biaya kehidupan di sini. Kalau beasiswa banyak beasiswa di sini untuk kehidupan kita banyak. Iya iya iya. Terus apa lagi nih kira-kira transportasi ya? Ya segi transportasinya. Ya transportasi di sini kita nggak pakai motor kayak di Indonesia. Kalau Indonesia kan mau pergi kemana itu langsung ngegas aja gitu kan. Hmm. Kalau di sini kita naik mobil transportasi umum kayak bus-bus gitu, Ya. ya nunggunya itu sampai beberapa lama nunggunya. Kalau misalkan mau ke kampus apa mau kemana, kalau aneh tinggal di belakang kampus jadi dekat. Kalau mau ke kampus kan kalau kita mau pergi Ah. kemana gitu agak susah. Hmm. Jadi Jadi terjadwal gitu ya? bisa dibilang terjadwal, bisa dibilang ya semau orang lah kayak gitu. Oh. Semau Iya iya iya. supirnya aja kayak di ya transportasi lah kayak gitu. Iya 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 iya. Kalau birokrasi gimana? Birokrasi yang gimana nih? Kayak pengurusan visa. Oh, yang kayak gitu. Kalau urusan Ah, visa ah. di sini susah kita. Susah. Susah. Asli Terus susah. gimana dong? Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa di luar negeri itu nggak seenak yang kita bayangkan. Tapi Hmm. itu menantang bagi kita kan. Itu yang Challenging ya. hidup. Ya, hidup itu kalau nggak ada kesusahan nggak ada kenikmatan kan. Iya 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 iya. Jadi kita Benar lebih benar. kalau misalkan kita ngurus visa nih,
berapa bulan gitu kan, berapa bulan baru turun pisahnya, jadi lama proses pisah itu kalau di sini, soalnya dia pakai manual. Jadi Azhar itu sistemnya Oh, masih pakai manual, nggak pakai elektronik apa online gitu, nggak. ya teknologi. Teknologi ya, kayak misalkan Sumbawa kan Hmm. teknologi Sumbawa ya. Kalau Azhar memang dia ketinggalan kalau misalkan masalah teknologi, Hmm. jadi kita tetap Berarti pakai emang manual gitu. harus ngurus dari jauh-jauh hari dong gitu. Iya, saya kemarin ngurus visa bulan 7 kalau nggak bulan 8. Selesainya awal tahun 2020. Hmm. Jadi berapa bulan? Sekitar 5 setengah Tiga, tahun lah selesai. tujuh, Ya, delapan. setengah tahun. Iya, 5 bulanan. Iya, sampai setengah tahun ya. Menantang banget. Ya emang kita di luar negeri itu memang menantang dari segi cuaca, transportasi, keuangan dan sebagainya. Jadi memang kalau balik ke Indonesia itu kita udah kebal gitu sama tantangan-tantangan Iya, iya, kayak iya. gitu. Kalau Sumbawa sendiri gimana nih? Saya belum dengar nih tentang Sumbawa gimana. Apa yang menantang di Sumbawa itu? Daki gunungnya. Sumbawa ya, bisa dimulai dari mana nih? Transportasi kali dulu ya. Ya transportasi coba. Ah, kalau di Mesir kan tadi kata Susah lo ada transportasinya. transportasi umum gitu kan. Hmm. Nah kalau di Sumbawa sendiri emang nggak ada, susah transportasi umum. Jadi awal-awal gua ke Sumbawa tuh dulu kan masih di asrama gitu kan. Jadi Hmm. ya ke kampus ya jalan kaki gitu kan awal-awalnya dari asrama kampus. Ya lumayan ngabisin waktu 10 menitan lah gitu. Nah sampai akhirnya ya kita mau nggak mau harus beli motor sendiri gitu kan. Kalau mau nggak mau capek gitu karena di Iya. sini lumayan jaraknya kayak dari kalau dari kampus ke kota tuh kayak dari Pagar Agung Prabu Muli lah. Oh jauhnya Ah berarti ya? enggak Prabu Muli sih. Sampai pondok lah. Jauh lumayan lah. Berapa menit gitu? Ya 30 iya menit kalau jalan gitu. kaki ya? Jadi Karena awal-awal ente kan sering dulu tuh jalan kaki ke Pagaraga. Udah iya terlatih iya. berarti. Nah, terus dulu kan awal-awal challenging-nya tuh ini sih lebih kepada kalau mau ikut kegiatan di kota gitu kan jadi kita harus sewa pick up sama yang teman-teman lain gitu. Itu jadi kayak ya lo harus mau kerja keras kalau mau ini gitu. Kalau enggak ya jalan kaki gitu kan awal-awalnya. Kita Terus kalau kalau mau dari naik, kalau misalkan mau ke tempat transportasi umum itu, jalan kaki enggak 10 menit. Kalau kita ke di sini. kampus, Kalau ke kita di kampus. sini ke Oh, transportasi kalau umum. lo. Iya. Hmm, Jadi gimana ya? 10 menit itu jalan kaki untuk ke tempat Mahatoh namanya kalau di sini itu. Tempat iya bus iya itu. iya. Stasiun lah ya. Iya. Terminal. Ya terminal bus lah gitu. Ah, iya iya. Berarti walaupun dengan kondisi panas gini, Wan ya? Walaupun Di dengan sana kondisi lagi panas panas, ya? kondisi dingin ya di sini lagi panas. Alhamdulillah Ramadan kemarin nggak terlalu panas. Biasanya lebih panas dari tahun ini, tahun-tahun sebelumnya. Terus gimana? Lanjut, lanjut. Lanjut. Terus kalau dari cuaca gitu ya. Kalau di sana kan kata lo tadi 50 derajat, kalau di sini sampai 30 derajatan. Berarti panas Ya, juga di situ ya. panas juga. Kalau lagi musim panas tuh ya rumput-rumput tuh jadi pada oranye gitu. Jadi awal-awal tuh pada pakai payung kebanyakan. Cuman ya sekarang udah nggak lagi juga sih gitu. Gitu sih kalau musim. Cuman itu tadi tantangannya lagi tuh apa ya? Kayak banjir di sini pernah banjir gitu kan. Banjir Terus juga di ya situ berarti ya. banjir terus gempa bumi kemarin kan gempa bumi Lombok Sumbawa. Untung gua waktu itu lagi di Palembang gitu kan. Oh jadi nggak ngerasain gimana gempanya. Nggak kena alhamdulillahnya tuh. Itu terus kalau dari segi Apa tadi? Biaya ya? biaya makan gitu kan ya di sini masih cukup terjangkau. Cuman rada mahal juga sih. Ya nasi-nasi tuh di Berapa? 10.000 Berapa kira-kira per bulannya kalau misalkan dibulatkan itu untuk biaya makan? biaya makan sebenarnya kayaknya kalau hemat-hemat banget bisa sih 500-an. Masih cukup. Cuman kayak kalau di kita kan ayam murah ya 15-an kalau nggak salah 1 kilonya ya Gimana? di Sumatera.
Kurang tahu kalau harga ayam ayam kayak Eh, gitu. aku pernah nanya ke orang tua gitu kan, ke ibu pernah. Terus kalau di sini emang mahal, 40.000 sampai 48.000 harga ayam Di sini murah juga gitu. kayaknya. Di sana berapa? Berapa ya? Mungkin 20-15 gitulah. Tapi kan itu kan Hmm. kalau misalkan di rupiah kan mungkin 15 ribuan. Mm, 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 mm. Nah, jadi kalau mau makan ayam ya patungan sama teman-teman Oh, ya sama gitu kayaknya sih. sih. Kalau tempat tinggalnya gimana di situ? Asrama ya? Dulu kalau di kampus gue sendiri kan emang ada asrama gitu kan, bantuan dari pemerintah. Cuman itu ada sistemnya kan, jadi setahun rolling gitu sama maba. Hmm, Jadi ketika lo udah sampai setahun di kampus, lo harus nyari tempat tinggal sendiri gitu. gitu. Itu Ngekos tempatnya gratis orang apa ngontrak gimana? sama temen-temen. Bayar juga. Enggak, kalau yang asrama gratis. Dulu tuh ya paling nggak tahu ya sekarang ya, belum ngecek lagi. Kalau dulu pernah ya paling dimintain biaya listrik gitu sih per kamarnya Gitu. 20.000-an gitu. Kalau biaya kuliah gimana di situ? Biaya kuliah di sini kan teknologi, jadi kan Iya. beda-beda sih. Yang mahal tuh teknik metalurginya gitu kalau di sini. Hmm, Kalau di fakultas gue sendiri, jurusan gue sendiri, per semester kayaknya berapa ya? Gue belum pernah nanya juga sama teman-teman. Biasanya 3 sampai 5 juta gitu kalau nggak salah. biaya kuliahnya. Berarti Iya. enggak full gratis gitu kan beasiswa kemarin katanya. Kalau aku gratis, Oh, alhamdulillahnya. gratis. Alhamdulillah gitu ya. Kalau lo Kalau di sendiri Azhar gimana? sendiri nih, kalau di Azhar ya. Heeh. Kalau di Azhar semuanya gratis gitu. Kalau Hmm, kuliahnya, biaya kuliah. mau beasiswa mau non beasiswa? Mau beasiswa dan beasiswa, beasiswa itu Oi. cuma untuk biaya kehidupan. Oh. Jadi kuliah gratis. Ya, 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 ya. Kuliah-kuliah apa, pokoknya semua pengurus itu gratis semua kita. Jadi udah nggak ngurusin ini lagi ya, penting ngurusin biaya hidup paling pun ya. Ya biaya hidup pun banyak yang ngasih itu. Biasanya setiap bulan kita dikasih apa bantuan gitu, beras berapa Wede. kilo gitu setiap setiap bulan itu. Bahkan pernah Seru setiap minggu. juga. Iya sering dapat bantuan. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang mampu atau gimana, jangan takut di sini. Kita Ah. tetap, insya Allah makan kita. Ya, ya, Walaupun ya. makan makannya ya enak-enak lah Intinya insya masih Allah. makan lah ya. Ya masih makan lah, nggak makan enggak kita di sini. Intinya masih hidup lawannya, nggak mati Alhamdulillah kelaparan sampai ya. sekarang masih nafas ini. Iya, iya, iya. Berarti misalnya gue udah lulus ke Mesir gitu kan, jadi intinya kita udah keterima, berarti tinggal mikirin biaya hidup sama biaya ini ya, perjalanan ke Mesirnya ya berarti ya Pon ya? Ya, jadi saya aneh kasih tip nih untuk buat teman-teman kalau misalkan mau mau kuliah di mana namanya? Di Al Azhar ya. Iya, iya. Kalau misalkan mau kuliah di Al Azhar jangan takut masalah biaya karena banyak orang yang mau biayain kita gitu. Jadi kita kalau misalkan mau kuliah benar-benar nggak ada nih, misalkan nggak ada 1% pun uang, misalkan mau itu kita tinggal ngajuin proposal namanya, bisa ngajuin proposal ke ya bisa ke pemerintahan kota, bisa kemana-mana lah. Ada aja gitu orang yang mau bantu kita untuk biaya berangkat ke sini ya. Iya, iya, iya. Seru sih. Kayaknya ente kemarin ngajuin juga proposal kan ke Sumbawa. Yang mana? Ya dengar-dengar katanya ngajuin juga proposal. Oh, beda itu boy, Beda beda, ya, beda kegiatan. Jadi kalau di sini, kalau di sana kan berarti kan bisa double beasiswa gitu kan? Double beasiswa gimana maksudnya? Maksudnya bisa misal kita udah dapat beasiswa dari sini nih, bisa ngajuin ke tempat lain gitu kan? Ya bisa. Jadi kalau misalkan ente dapat di Indonesia, di sini dapat ya jadi orang kaya kita di sini. Iya, iya. Nah kalau di tempat gua di Sumbawa itu kebanyakan regulasi ininya yaitu kalau emang udah dapat satu beasiswa nggak bisa ngajuin ke lain gitu. Oh, jadi Heeh. nggak bisa ngaju-ngaju Nggak ada lain terikat. gitu.
iya nggak ada terikat sama beasiswa ini gitu kebanyakan kalau di Indonesia sendiri gitu. Khususnya Sumbawa tempat gua gitu kan. Oh gitu. Karena banyak banget nih informasi yang ngasih beasiswa misal dari semester ini sampai semester ini. Cuman kebanyakan persyaratannya nggak ada terikat sama beasiswa lain gitu-gitu. Oh. Heeh. Kalau di sini nggak ada kayak gitu-gitu. Itu murni orang ngebantu gitu. Iya iya iya, Tapi kita juga seru. sebagai mahasiswa kan mikir juga uang sebanyak itu mau diapain gitu kalau misalkan nggak dimanfaatin ke hal yang bermanfaat kan. Kita Iya bukan iya ajang iya. untuk mencari uang, tapi ini tips buat teman-teman kalau misalkan Iya benar. Harus misalkan di ini ya, iya, di kalau misalkan apa sih? kurang mampu atau apa gitu kan bisa kita pakai Hmm. jalur proposal gitu kan. Tapi Insyaallah banyak dengan yang mau bantu. ya. Dan di sini jangan khawatir kita nggak ada uang gitu atau gimana. Insya Allah banyak beasiswa yang lainnya. Hmm, hmm. Ada aja kalau misalkan kita, ya kalau misalkan kita bicara tentang apa ya, bicara tentang kehidupan ya. Kalau misalkan kita bicara Iya. tentang kehidupan, insya Allah orang yang menuntut ilmu itu nggak bakal sengsara lah, nggak bakal susah Iya hidupnya. benar Pan. Apalagi masalah keuangan itu, insya Allah ada lah semua rezekinya. Entah dari jalur mana yang Allah berikan, pokoknya ada aja. Ente Ada sendiri nanti ngerasain ya. kan gimana ya kan? Iya sih benar, ngerasain sih. Hmm. Benar banget tuh teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau kuliah kemana jangan takut pokoknya. Hmm, Kalau ada kesempatan kita ambil beasiswa ataupun non beasiswa, insya Allah ada semua jalannya ya. Kalau misalkan non beasiswa bisa jalur proposal, kalau misalkan beasiswa ya kita jalin aja gitu. Yang penting ada niat, kesungguhan, ya tentunya doa ke orang tua kan. benar Terus benar gimana benar. lagi nih, Mat? Kita langsung ke pembicaraan lain nih. Yang mana tadi? Eh, apalagi Pan ya? Oke, yang teman-teman kalau mau nanya silakan langsung aja di kolom Silakan, ini komentar ada gitu yang kan. bilang nih, share ke grup Porsal, Mat, linknya. Share Pan. Share, Mat. Masih gilo dulu nih ya. Mau mana ya? Ya, teman-teman ini terima kasih sudah menonton. Ya ini kalau misalkan mau share aja linknya. Gimana nge-share-nya nih? Kayaknya bisa deh kalau itu ke WhatsApp. Kecuali langsung gabung aja Kak ke Ya @Muhammad Instagram kita. Ilahi dan @Ponarezanepada. Terus masalah Oke, apa Bang. lagi tadi? Masa apa lagi, Pon? Biaya sudah. Kalau bahasa di situ pakai bahasa apa, Mat? Nah, alhamdulillahnya kan di sini Indonesia. Alhamdulillah kita tuh punya bahasa pemersatu gitu, Pon ya. Bahasa Indonesia gitu kan. Nomor 1 Cuma ya. kalau tadinya kan orang tua gue juga khawatir tuh kan Indonesia Timur gitu kan. Iya. Kebanyakan orang Indonesia Timur tahu kan ya Papua kan tahu sendiri gitu kan bahasanya. Terus ya tadinya udahlah berangkat aja dulu berangkat. Inti gitu kayaknya kan. tambah hitam aja di situ, Mat ya. Apa ngikutin Ya. budaya mereka? Sering jalan-jalan, Pon. Oh, mantap. Kalau ini diem aja di rumah nih, stay at home. Iya. Nah, jadi kalau di sini ya ada sih bahasa daerahnya kayak di Palembang juga gitu kan, kayak nak kemano dan lain-lain. Kalau di sini kan apa rungan, apa kabar itu artinya. Oh, bahasa apa namanya, Sasak ya? Iya kayak gitu. Mirip nggak sama bahasa Lombok kalau di Sumbawa? Apa ya? Rada-rada mirip, cuman Lombok punya ininya sendiri, punya khasnya sendiri. Kayak nada-nadanya sendiri gitu. Dia rada-rada mau sama kayak Bali deh kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalau bahasa di sini itu tadi bahasa Indonesia. Kalau di situ apa Gitu. wisata yang paling terkenal di Sumbawa? Di Sumbawa tuh wisata paling terkenal ini air terjun Mata Jitu, Mata Jitu ya? Pulau Moyo. Jadi pernah dulu tahun berapa ya lupa gua si ini apa sih Ratu Inggris gitu pernah kesini gitu tahun segituan ke air terjun itu. Pernah kunjung ke situ ya? Iya. Jadi kayak
dia biru, cuman bukan terbuat dari alam gitu, bukan buatan manusia. Jadi bagus banget. Hmm, jadi Mm-mm. murni alam gitu ya. Murni alam. Ya kalau di daerah situ emang nggak diraguin lagi kealamannya. Ya alam gunungnya gitu. Mm-mm. Dan ya di sini kalau wisata tuh murah-murah banget lah, istilah masih terjangkau. Jadi sama Apalagi dompet mahasiswa gitu pantai-pantainya kan. itu kan, pantai-pantai Iya, apa. bahkan Ada yang pantai-pantainya gratis ya. gratis banyak. Hmm. Kalau Jadi daki gunung kayak gitu kalau berapa? Bayar nggak? Kalau misalkan daki-daki gunung gitu. kalau kemarin Tambora bayar dia per harinya itu 5.000. 5.000 pon, 5.000 rupiah ya. Iya, 5.000 Kalau 5.000 rupiah. pon di sini sekitar 5 jutaan loh. Wow. Beda. Jadi kalau Indonesia kan banyak nolnya ya. Ah, Tapi nilainya sedikit. Kalau di sini nilainya sedikit, itunya banyak. oh Apa iya 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 iya. apa angkanya sedikit tapi nilainya gede gitu. Nilainya gede gitu. Iya, Tambah kalau banyak nol, tambah banyak. di Sumbawa masih pakai rupiah ya. Maka rupiah lah. Kalau di sini kita pakai pon namanya, pon Mesir, bisa disebut juga gene, junai namanya. Iya 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 iya. Tapi nah, kalau masalah ini, Pon, Masalah apa itu? kan kita sama-sama merantau kan. Nah, Ya. kalau di sini di Sumbawa sendiri kan intinya tantangannya lagi sih ya tadinya lo sering ngelihat pempek gitu kan, makan makan Oh, gitu pempek ya. gitu kan. Iya, Di makan-makan sini ya. rada susah sih kalau mau ini. Cuman ya bersabar aja sih gitu. Iya, Kalau di bersabar sana sendiri dengan Pon gimana? ya kalau di Mesir kalau ada namanya roti ish namanya itu Hmm. harganya murah. Kalau misalkan di Indonesia itu sekitar bisa dibilang 500 rupiah lah. Udah dapat tiga. Ah, Kalau 500 rupiah itu murah, pokoknya murah. Lupa nih, ya ya soalnya ya. jarang beli juga kan. Ya kita makan-makan kayak itu, makan Mesir. Kalau makan Mesir di sini murah. Tapi kalau makanan Indonesia harganya melangit. Kayak misalkan Oh kita mau gitu. makan nasi ayam nih, punya rumah makan orang Indonesia. Ada juga tempat-tempat matam namanya ya, kalau di sini tuh ya bisa jenis rumah makan lah. Di Ah, sini itu bayarnya kalau misalkan makan nasi ayam itu sekitar 20 pon, sekitar 20 ribuan. 25 pun ah. 20 ribuan kira-kira gitu. Jadi mahal kalau makan Indonesia di sini, kesempatan orang jualan kan barang langka gitu Hmm. kan. Jadi Bisnis teman-teman bisnis. ya, Indonesia itu akan terasa surganya kalau misalnya kita udah di luar. Jadi enak bener Hmm. di Indonesia itu. Benar Entah benar benar. makanannya, kalau di situ kan cabai masih normal-normal kan, ada yang kecil, ada yang kalau di sini gede-gede cabenya susah kita. Ya Hmm. pokoknya Jadi Indonesia itu tempat ya gimana ya mau bilangnya, kita itu terasa surganya dunia itu di ngerasanya Indonesia gitu. pas Ya pas udah udah di di luar luar gitu gitu. kan. Iya. Nah, ya ya. Berarti lu di sana beras mahal juga, Pan? Kalau beras kita tadi kan udah disampaikan kalau ada bantuan kan. Kalau beras murah insya Oh, Allah, tapi di sini ada jadi bantuan. nggak beli gitu ya? Ya seringnya nggak beli kita, soalnya kan Yang setiap seringnya nggak bulan beli itu ya? iya setiap bulannya itu ada bantuan dari Pasti ada stok. ya muslimin orang Mesir sendiri. Jadi orang Mesir itu kalau Hmm, misalkan hmm. baiknya itu luar biasa, baik benar gitu. Hmm, hmm. Kalau bantu itu nggak tanggung-tanggung. Jadi sifat watak orang Mesir itu kalau misalkan baik benar. Kalau jahat ya Iya, iya. lebih dari Firaun kata orang bilangnya. Jahat benar mereka. Iya, iya, iya. Sama kayak Indonesia lah, ada orang baik, ada orang jahat gitu kan. Namanya kehidupan kayak gitu. Tapi Pon, kalau dari segi pertemanan Pon, mungkin lu bisa share. Kan di sana kan internasional gitu kan. Iya. Nah, gimana segi lingkungan pertemanannya? Mudah sih nggak sih bersosial Bergaul sama sama- mereka? Ya bergaul sama iya. mahasiswa-mahasiswa lainnya gitu kan. Oke, jadi kalau masalah bergaul di sini insya Allah mereka kan kalau misalnya kita sama-sama thalibul ilmi, sama-sama penuntut ilmu itu enak bergaulnya, ngobrolnya juga enak, nyambung gitu kan. Hmm. Nah yang bermasalah itu yang mereka yang nggak belajar gitu, yang nggak kuliah, Hmm. yang nggak pokoknya yang nggak sekolah lah. Itu susah kita. Mereka itu ya namanya orang nggak berpendidikan kan. Iya, Banyak iya, kita di iya. sekeliling kita ini orang Mesir semua. Hmm. Di sini ada namanya wafidin, ada yang orang Mesir asli. Wafidin itu seluruh negara gitu, negara entah Thailand apa Cina sebagainya itu, termasuk Indonesia sendiri kan.
Kalau masalah bergaul enak-enak aja orang-orang itu diajak bergaul kalau misalkan masih dalam tahap mereka itu pelajar gitu kan. Kalau udah di luar itu susah kita. Oh, berarti Ya, kalau tempat tinggal di sana gimana, Bang? tempat tinggal ada yang di Bayar asrama, ada yang di plat. gratis juga? Plat kalau di asrama ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau ada asrama Indonesia juga, ada juga asrama BUUS. Kalau BUUS itu tempat sadat tuh kan, itu gratis juga. Ah, Gratis di situ. Terus dapat uang saku juga. Kalau aneh sendiri, aneh pribadi nih, ah. kita bayar di sini. Oh iya, Ya, berarti ngekos istilahnya. ya bisa dibilang kos-kosan gitulah. Di belakang Ah, kuliah, di belakang kuliah kan. Kita serumah ini ada yang udah S2, S3, ada juga orang Palembang ini. lulusan UNJ ya, yang serumah sama kita. S2-nya orang Lombok, S3-nya orang Palembang. Nah, S1-nya kita ini ada 2 orang temanannya satu kamar gitu. Apalagi nih, Mat? Wih, seru juga. Iya, seru. Tetangga kita orang Libya nih, yang sering ya kalau misalkan dia dengar suara bising itu sering ngetok-ngetok kita gitu, jangan bising katanya. Oh, Kalau ribut-ribut gitu kan, kalau orang Arab itu kan nggak seneng sama keributan kayak gitu. berarti nggak bisa nyetel musik gitu juga ya? Ya, Kenceng-kenceng. ya kayak gitulah ditegur sama dia. Tapi orang Mesir sendiri beda wataknya sama orang-orang Arab pada umumnya. Mm-mm. Jadi orang Mesir itu namanya orang Arab kan, orang Mesir itu keras-keras juga mereka. Nah di Mesir itu yang uniknya nih teman-teman kita ketahui, di Mesir itu kalau misalkan pagi seperti kayak gini nih, sepi, nggak ada orang, Ya. orang pada tidur. Hmm. Kalau malam orang pada main, jadi kebalik gitu. Kalau di Indonesia pagi orang beraktivitas gitu kan, di Iya, Mesir iya, beda, iya. orang pada tidur pagi, malam baru mereka beraktivitas. Oh, Jadi aktivitasnya kebalikannya di malam hari gitu. kayak kerja gitu apa? Gimana sih? Ya, masyarakat pada umumnya kalau kerja tetap pagi, jam kerja tetap pagi, tapi Oh, kehidupan di sekitar kita oh ini iya, gitu. iya, iya. Kalau Kayak misalkan kita mau ngegame tidur gitu ya? malam itu nggak bisa tidur kadang. Ada yang main Oh, motoran lah, ada yang ya aktivitas kita sehari-hari di siang hari gitu. iya, 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 iya. Kalau di Sumbawa gimana, Mat? Dari segi mana nih? Apa tadi ya? Dari segi budaya apa-apa gitu. Oh, man, balik. Budaya yang mana nih? Ya kalau misalkan Tapi keunikan di situ gimana? Kira-kira ada nggak? Yang apa aneh ya? gitu di daerah kita atau nggak ada sama sekali? Nggak ada yang aneh sih sebenarnya di sini tuh normal-normal semua gitu kan. Cuman Sama ya kayak pada umumnya ya. iya sama kayak pada umumnya. Cuman Hmm. apa ya? Nggak ngerti juga gitu kan. Nggak ada yang aneh yang selama yang gue lihat di sini normal-normal semua gitu. Oh ya, kalau misalkan teman-teman pengen melihat hal-hal yang aneh, mainlah kita ke luar negeri sini. Banyak Em, hal-hal yang aneh yang nggak kita rasain gitu di Indonesia. benar Pengalaman, benar. terus tantangan atau apa gitu kan. Hmm, Kayak gitu aja sih kalau misalkan masalah keanehan-keanehan gitu kan. Aneh pertama kali datang ke Mesir, itu nggak nyangka kalau Mesir kayak gini gitu. hmm. Karena memang jauh dari bayangan kita gitu. Ekspektasi ya, Iya, nggak sesuai ekspektasi. realitanya pas terjun ke lapangan beda gitu. Hmm, Kirain bakal santai gitu kan kayak Indonesia, orangnya apa enak lah kalau Indonesia itu. Kalau di sini orangnya agak keras-keras gitu. Watak mereka kan kayak gitu. hmm. Alhamdulillah tapi banyak juga yang baik-baik juga ya sama kayak Indonesia lah. Ya, 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 ya. Tapi kalau masalah apa namanya kekeluargaan Indonesia lebih bagus kekeluargaannya. Kalau masalah Bener sih emang. iya Indonesia itu memang apa Sosialnya juga ya. sosialitasnya sama orang tuh bagus, sosialnya itu sama orang tuh bagus. Benar-benar. Ente mungkin Sama. ngerasain juga. Iya di sini juga kan Nah, kalau misalkan yang sama-sama datang juga kan rantau, kan
yang ada yang dari Aceh, ada dari Papua, ada yang dari mana-mana, Bandung. Pas sudah nyampe sini, ya emang awal-awal harus ini sih, apa sih, nggak mungkin langsung akrab gitu kan. Jadi harus ada pendekatan dulu. Tapi lama-lama tahun demi tahun ntar lu bakal akrab sendiri gitu kan. Jadi udah kayak keluarga. Dan nantinya untung di kitanya juga gitu kan, pas kita udah ke Aceh gitu, pas mau kemana gitu, oh gue punya teman di sini, Ya, jadi ya punya kayak banyak aneh. keluarga gitu kan. Kalau misalkan mau main ke Sumbawa kan ada ente yang bisa nemenin kan. Iya benar-benar. Kalau gue mau ke Mesir kan ada lu gitu kan. Lah, santai aja kalau di Mesir. Ntar ente jadi ini apa? Jadi supir di sini. Iya. Terus Mat, masalah ini apa? Lingkungan gimana lingkungan di situ tuh? Di sini alhamdulillah ya. Kalau di kampus sendiri gitu kan, ya intinya pasti banyak ada yang nakal juga, ada yang baik-baik juga. Tapi kebanyakan yang baik sih di sini. Alhamdulillahnya tuh serunya gitu. Jadi sama-sama banyak juga yang lulusan-lulusan pesantren juga yang kuliah di sini alhamdulillah gitu. ya. Jadi Katanya nggak dengar usil-usil banyak juga yang orang. nggak betah ya di Sumbawa. Itu karena apa ya? Problematika, Ya mungkin masalahnya gitu. gini, yang mungkin bikin nggak betah tuh apa ya? Bukan nggak betah sih, cuman mungkin mereka kurang ini kali ya, kuat menghadapi challenging yang di sini gitu kan. Jadi kan emang di sini kan umum, jadi Iya. kayak teknologi kan. Jadi yang kita belajarnya dari awal lagi gitu kan. Kayak belajar, ada yang masuk teknik, ya belajar tentang teknik mesin, teknik metalurgi, yang Jadi- di psikologi gitu. Oh, jadi masalah pelajarannya mereka yang betah itu bukan masalah Iya tempatnya. mungkin. Iya bukan masalah tempat, cuman Tapi itu masalah tadi berubah pelajaran 90 derajat gitu ya. Kita 90 banyak di derajat. pesantren nggak pernah nemu kayak gitu, pas di sana itu kaget gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu menurut gua Iya, proses kita demi bisa proses bakal nyesuaiin, kan? menyesuaikan sih. Kayak belajar public speaking dan lain-lain. Awalnya emang susah semua, cuman bakal mudah sih nantinya gitu. Gitu di sini kalau kebanyakan yang nggak betah kali ya. Terus ya mungkin tantangannya berikutnya tuh di sini kan kampus baru kan, jadi kayak fasilitas dan lain-lain mungkin kurang- lebih banyak pribadi dulu kan gitu. Jadi belum di situ nggak belum kayak masalahnya. UI. Kalau misalkan nih, Gitu. tanya nih sama ente kan yang masih di situ, rekomendasi nggak buat adik-adik kalau misalkan mau kuliah di situ? Rekomendasi banget sebenarnya mah. Itu Karena aja lah tuh bakal- yang alumni kita yang masih belum kuliah atau apa itu promosiin tuh Mat. Udah. Cuman emang Karena memang kita harus buka wawasan gitu kan, jangan cuma iya. diem aja gitu di pondok kita, atau jangan diem aja di daerah kita kan, merantau lah, cobalah sekali-sekali kan, lihat gimana dunia luar gitu kan, biar pengalaman lebih banyak. Intinya sih bakal banyak apa ya, experience yang ini sih yang didapat gitu kan. Intinya misalnya lo nggak dapat ya mungkin lo kesulitan dalam hal belajar gitu kan, kayak ada sih lulus yang nggak lulus mata kuliah apa gitu di semester satunya dan lain-lain. Cuman bakal banyak experience yang lain. Jadi lo yang tadinya kalau merantau kan jadi masak sendiri gitu kan, Iya, jadi sama, bisa kayak di sini masak, jadi yang tadinya nggak bisa masak nasi jadi bisa masak nasi gitu kan. Walaupun kadang gosong kan masakannya. Bukan gosong pon, Hah? kebanyakan air. Kebanyakan air ya. Iya Sama iya. kayak di sini ya, kita lebih diajarkan bagaimana cara hidup gitu kan. Bukan Iya, cuma iya, benar. belajar masalah pendidikan aja, tapi bagaimana cara kita hidup itu diajarin gitu kan. Tapi pon kalau di sana sendiri, nih kalau di gua ya di Sumbawa ya, gua share. Jadi emang sistem pendidikan di Indonesia tuh rata-rata emang apa ya? Kayak absen tuh dihitung gitu kan, berapa persen masuk nilai di akhir gitu. Nah kalau di sana sendiri gimana pon? Kalau Ya, di kalau di Mesir sini kan sendiri? nggak masuk ya, kalau misalnya kita mau serajin apapun nggak dinilai kita di sini. Oh. Jadi memang murni nilainya itu dari kita belajar. Intinya kalau lu mau nggak dapat ilmu belajar, masuk ya, iya. belajar gitu kan. Kalau nggak belajar ya kita nggak bakal
ya bisa dibilang nggak bisa jawab soal atau pokoknya kita dituntut lebih mandiri lah di sini. Nggak cuma ngadalin apa yang kita dapat di kuliah. Ya emang mahasiswa dituntut kayak gitu. Benar. Mm-mm. Iya sih. Kalau di Sumbawa berarti absen dia. Iya, rata-rata sih kalau di Indo di sih. Indonesia ya. Iya. Cuman itu tuh jadi kayak apa ya? Ya, Jadi konstan kayak lah gitu. masih udahlah gue nggak masuk, gue masuk jadi kayak bahan apa ya? Bahan kekuatan bagi mereka. Oh, gue masuk nih, Pak. 15% dong ke nilai gue gitu-gitu. Jadi ada beberapa dosen juga yang di sini ngasih absen tuh kayak yang Untuk paling nilai banyak gitu. gitu. Untuk nilai bahkan sampai ada yang 30% dan Kalau lain-lain di sini kan gitu. karena kita banyak itu sekitar mahasiswa FIDANnya sekitar 10 ribuan kalau nggak salah. Kalau Hmm. misalkan seluruh di Al Azhar itu berapa puluh ribu saya lupa, pokoknya lebih Banyak dari banget 40 ya. ribu. Hah? Banyak banget. Ya kalau misalnya kita masuk di ruangan satu jurusan itu, ya ribet juga dokternya kan. Iya, Jadi dokter. kan kita di Benar, satu ya. aula gitu kan, di satu aula terus kita itu banyak orangnya. Jadi kita itu dituntut kalau misalkan ada, nah di Al Azhar sendiri itu ada jami dan jamiah. Kalau Ah, jami itu misalkan kita mau belajar kitab apa gitu kan, di sini kan kalau misalkan kitab apa gitu kita mau belajar kitabnya, nggak belajar di kuliah, belajar di tempat lain itu boleh gitu. ah. Jadi Oh, disiapin iya, gitu. iya, iya, Ada iya. setiap hari itu ada jadwalnya. Jadi tergantung kita mau milih gimana. Jadi kita itu duduk bener-bener mandiri gitu. Nggak selalu disuapin gitu kan. Pokoknya harus semandiri mungkin, kita harus seaktif mungkin di sini. Ya kalau misalnya kita tidur aja kerjanya, tidur aja yang kita dapat. Bener sih, di Indonesia, di Sumbawa sendiri juga gitu sih sebenarnya. Beberapa kali sih dosennya bilang, ya kuliah emang benar-benar harus lebih mandiri gitu kan, lebih harus Iya. banyak, lebih kreatif, lebih apa ya, dari dirinya kita sendiri sih, kayak lebih banyak baca buku gitu. Jadi kan kuliah kan nanti bisa debat sama dosen dan lain-lain gitu kan. Gitu. Ada knowledge baru yang lo bisa dapat sendiri. Bener. Ya kayak gitulah. Kalau misalkan di luar negeri nggak, apa di Mesir sendiri nggak pakai absen ya. Kalau universitas lain kayak Madinah gitu kan itu pakai absen juga ya, pakai absen terus. Ya banyak juga yang universitas lain yang pakai absen kayak di Indonesia. Daftar kehadiran itu jadi nilai gitu kan. Iya. Oh, boleh tuh kita sharing tuh sama Kak Sudar ya, yang di sana ya? Ya boleh juga tuh diundang Sudarmanto namanya kalau itu. Siap. Banyak juga ya kalau Nel Furqan ya Kak Sudar. Bener. Ya mungkin bisa sharing sama beliau. Aneh kemarin sempat juga main ke universitas mereka. Jadi mereka itu satu kampus itu udah sama asrama sama semuanya gitu. Ya koreksi Aneh kalau misalkan salah kan. Tapi emang kayak gitu yang Aneh lihat kemarin itu. Aneh sempat mau bahas langsung sama Syekhnya di Madinah. Ya teman-teman bisa apa ya, kalau misalkan di luar negeri itu enaknya apa, kalau misalkan kita apa relasi lah, kalau misalkan di luar negeri kan orang-orang penting itu kalau di sini kayak biasa aja gitu. Kayak misalkan ada orang penting nih datang ke masjid, jadi kita itu gimana ya biasa aja kalau misalkan udah di luar kan, jadi kita bisa lebih dekat kan sama orang-orang penting. Bener, setuju gua. Kayak misalnya nih ada Pak Herman Deru main ke mana? Iya. Ke Sumbawa kan. Yang otomatis kita sebagai mahasiswa di situ deket sama beliau, otomatis punya channel, kita punya relasi gitu. Bener. Relasi mantap banget dah kalau di kuliah tuh. Ya harus banyak Bisa kenal banyak orang, banyak kenal sama orang-orang penting gitu. Jadi motivasi kita ke kita juga gitu kan nantinya. Kalau di sini kan antar negara relasi. Jadi kalau misalnya kita mau main ke tempat-tempat kayak Madinah apa-apa gitu udah deket gitu kan. Tapi berarti biaya yang dikeluarkan juga ini Pon, kalau mau jalan-jalan gitu kayak mau ke Madinah, mau kemana itu kayak gimana tuh? Lebih mahal atau? Kalau misalkan biaya ya untuk ke luar negeri tempat-tempat lainnya kayak misal Madinah segala macam. Aneh kemarin pas umroh itu sekitar $475.
450. Berapa kalau dirupiahkan? 475 sekitar 7 jutaan kalau nggak salah. 7 sampai 6 Hmm, jutaan. Jadi nggak terlalu mahal. Kalau kita dari masih Indonesia terjangkau ya? sekitar, iya, kalau kita dari Indonesia sekitar 40 jutaan kalau mau umroh. Dan Iya, umroh iya. kita dari sini itu 1 bulan. Bisanya 1 bulan sampai ke Saudi. Kalau Oh, dari Indonesia kita mau umroh 1 bulan ke Saudi mungkin lebih mahal, sekitar 60 sampai 70 jutaan kan. Terus kita kalau misalkan mau haji dari sini, kita tuh langsung berangkat, nggak nunggu 10 tahun, 50 tahun kayak di Indonesia. Nah itu oh, salah iya, satu iya, keunggulannya iya, iya. mungkin ya, buat teman-teman kalau misalkan pengen kuliah ke luar negeri. Benar, benar, benar. Seru, seru. Ya kita pokoknya lebih menantang lah kalau kita di luar negeri kan. Di Indonesia sendiri Hmm, pun bagus universitasnya, tapi kalau misalkan ada kesempatan untuk berangkat ke luar negeri ya, cobalah sekali-sekali ke luar hajar negeri. aja, Bon ya. Ya hajar, coba kita, Hmm. ya biar hidup kita lebih menantang kan. Hmm. Experience yang didapat lebih banyak gitu-gitu ya. Itu ya pengalaman atau teman dan sebagainya itu lebih lebih itulah. Bukan Benar, bukan benar. bukan saya menafikan Indonesia, bukan, tapi ya kalau misalkan mau ke Ada luar hal yang negeri lebih lah lebih gitu. ya lebih gitu. Nah, Kayak misalkan ada yang kita berpikir kita ini besar di tempat itu, kita coba lihat keluar kan, sebesar apa hmm, kita itu kan. Ya kita ngelihat gitu kan gimana kualitas diri kita, jadi kita bisa ningkatkan kualitas diri kita gitu. benar, Kalau benar, misalkan benar, kita benar. balik ke tempat itu, kita udah Udah agak berkualitas bertambah. lah ya. Kualitas lah dikit ya. Ya berkualitas lah dikit walaupun banyak kan. Iya, iya, iya. Oh iya teman-teman kalau mau nanya langsung aja ya Ya langsung tanya di nih, ada yang nanya komen nih gitu. kabar nih dari siapa nih, dari teman kita, alumni kita juga nih. Akma ya. Alhamdulillah kita sehat-sehat Alhamdulillah semua. baik, di sini ada yang emotion. Ini kayaknya banyak temenannya nih yang nonton nih. Oh iya, masya Allah. Teman-teman masih share juga, koreksi kalau aneh salah. Ada temenannya orang Mesir juga yang nonton, yang kuliah di sini. Hmm. Oke, apa lagi Bon yang bakal kita share Bon? Apalagi ya, tentang biaya tadi sudah, pendidikan ya jurusan ya. Jurusan di sini itu di sana udah Hmm. belum tadi. Kalau di Belum belum. itu kan teknologi kan di Sumbawa kan. Iya teknologi. Kalau di Al Azhar sendiri itu ada fakultas namanya keagamaan lah, bisa kita bilang. Hmm. Nah di keagamaan inilah banyak orang Indonesia yang kuliah di situ. Kalau umum Hmm. sedikit, ada juga ya orang Indonesia yang ambil kedokteran. Ada juga orang Malaysia yang ambil kedokteran. Jadi ada juga yang ngambil yang umumnya, tapi lebih banyak ngambil namanya fakultas syariah wal qanun, fakultas usuluddin, sama Hmm. fakultas lughah Arabia. 3 fakultas itu yang paling banyak diminati oleh orang. Hmm. Ada berapa fakultas sih? Banyak nggak Banyak sih? kalau fakultasnya. Banyak ya? Banyak fakultasnya ada. Ini kan yang 4 lah, 4 Iya. fakultas ini yang keagamaan kan. Nah ada banyak lagi fakultas-fakultas yang umum gitu kan. Hmm. Yang ya jarang sih orang Indonesia yang ngambil fakultas-fakultas itu. Jarang ya. Ya kalau misalkan teman-teman mau lihat fakultasnya, lihat di channel YouTube aneh ada tuh. Ya Siap, subscribernya siap. masih sedikit bener kan. Benar-benar. Ya ente share lah Mat, kalau misalkan itu buat apa, berkreasi gitu kan, sambil belajar sambil berkreasi, kita share pengalaman kita gitu kan, siapa tahu ada yang membutuhkan kan, mungkin Siap, dengan siap, jalan benar, begitu Pon. kita bisa bantu orang lain gitu kan, mau entah. Nah ini sangat apresiasi sekali nih ide-ide ente untuk buat yang kayak gini nih kan, walaupun Ede. entah ada yang nonton atau enggak, terima kasih yang nonton, yang belum ya yang belum nonton ya tontonlah sekarang kan, nanti kita share juga di YouTube ente Mat ya. Ya, nanti kita edit Kita dikit. share juga iya. Ini ide-ide yang bagus nih, gebrakan bagus untuk berbagi gitu kan. Karena banyak orang yang banyak ilmu tapi nggak mau berbagi gitu kan. Kita Nah, walaupun bener, sedikit ilmu, Pon. kita berbagilah, walaupun itu kan Nah, semakin kita berbagi insya Allah semakin bertambah berkah ilmu kita. benar. Amin. Pengalaman, entah berbagi apa gitu kan. Kalau misalkan ada duit ente nggak amat berbagi sama yang langsung. Kayaknya ente Wan yang bagi Pon kan Hah? katanya lebih tadi. Ya itu kan lebih dari hal beras aja. Yang kalau inti mau beras ini ambil. Nggak ada. Kalau
misalkan apa namanya kita udah cukup ya kita nggak ngambil lah beasiswa yang lainnya gitu. Iya benar Pan. Nggak ngajuin di Mesir ini ngajuin Hmm. karena Ani udah ngerasa udah ada gitu kan, udah cukup, mungkin teman-teman yang lain butuhin gitu. Ani nggak ngambil Ya beasiswa benar. Mesir. Benar sih. Kalau nanti beasiswa dari mana itu, Mat? Jadi kalau apa ya, namanya sih beasiswa Nusantara. Kalau di kalau gua sendiri gitu kan. Tapi ada beberapa kawan-kawan gua yang yang dia beasiswa kayak bidik misi gitu. Cuman dia tuh kayak jadi subsidi silang gitu loh. Jadi semuanya rata. Ya misal kalau yang bidik misi itu seharusnya dapat 700, cuman karena disubsidi dipotong 200 terus dibagiin ke teman yang lain. Jadi sama-sama 500 gitu. Biar yang lain juga bisa ngerasain ini untuk biaya hidup yang teman-teman yang lain juga gitu. Kayak Kalau udah saling biaya hidup berarti itu 500.000 per bulan ya? Iya, Oh, cukup alhamdulillah sih. ya. Kalau nggak ini banget, Mm-mm. buat makan mah masih hidup lah intinya mah. Alhamdulillah masih hidupnya masih bisa bernafas. Heeh. Ya, gimana itu kalau di sana COVID-19 corona keadaannya? Kalau kemarin nggak ada ya kasusnya kalau di Sumbawa sendiri, cuman kalau yang di Lombok masih Nusa Tenggara ada Barat beberapa. ya, banyak. Kayak Nusa Tenggara, lumayan Ani sih. kemarin update kalau nggak salah sekitar 30-an ya yang kena itu. Sehari kemarin atau gimana gitu. Yang kena di situ. Kalau Mesir sendiri kalau keseluruhan itu sekitar 1.700-an lebih. Banyak juga ya. Banyak yang kena. Jadi per hari itu kemarin itu sempat 300 pertama, 400, 500, 600 dan sampai sekarang itu 700 yang kena per harinya. Ngeri juga. Meningkat gitu. Iya. Data terakhir yang Anda lihat kemarin udah Anda siapin di data-datanya yang udah Anda catat di sini. Wede, mantap. 789 orang yang kena kemarin. Jadi update-nya itu setiap malam update kasusnya. Yaitu kalau misalkan itu ya kita disuruh di sini hati-hati disuruh stay at home itu memang benar-benar di sini. Jadi pemerintahnya itu memang benar-benar kita itu disuruh diam di rumah gitu. Kalau di sini. Nah, kalau di Sumbawa tuh masih rada rame sih. Nih ada Sadat nih yang join. Siapa nih Woi, Sadat? Sadat, gimana kabar Dat? Dia lagi di Indonesia nih, Muhammad Sadat. Iya nanti kita sharing sama Sadat, kita bikin sesinya. Gimana sih jadi penerima beasiswa ya dari Kementerian Agama nomor 3 gitu ya? Dua. Siap. Nanti bagi tipsnya Dat ya. Kalau Ani kayaknya salah satu orang yang nggak pernah dapat beasiswa kayak gitu. Jadi beasiswa mandiri gitu, bukan beasiswa mandiri bukan karena kita pintar, bukan nyari sendiri gitu. Iya. Beasiswanya. Nanti mungkin tahu kan ngajuin proposal atau apa gitu kan. Sampai sekarang. Ya sih yang waktu itu. Yang gimana? Tahu sih, yang lu waktu di pondok. Ya kayak gitu. Ane berangkat ke Lombok, terus Ane berangkat kemana-mana itu kan gitu dari orang-orang baik lah. Benar. Kalau dari segi tempat ibadah banyak Pon ya di sana ya. Jadi kayak tempat masjid gitu-gitu. Ya, mudah dijangkau ya. Di sini berdampingan lah orang-orang Muslim dan non-Muslim itu berdampingan. Jadi toleransinya tinggi ya. Alhamdulillah nggak ada yang terlalu fanatik lah insyaallah. Kalau masalah tempat ibadah atau apa itu nggak ada terlalu berdampingan insyaallah kalau di sini. Oke. Karena kan banyak tuh yang sharing kalau di Jerman gitu-gitu kan. Jepang gitu. Rada susah kan. Oke, Mat. Tadi kan dari Ane kan dulu kan, sekarang dari ente, Mat. Ya. Dari yang mana ini, Pan? Dari pendaftaran di Sumbawa itu gimana gitu. Oke. Jadi kita Sumbawa itu gimana? Teman-teman kalau di sini tuh universitasnya masih swasta semua gitu kalau di Sumbawa sendiri gitu kan. Ada universitas negeri itu di Mataram. Cuman kalau mau daftar ke Sumbawa, Universitas Teknologi Sumbawa sendiri, bisa kepoin tuh Instagramnya Universitas Teknologi Sumbawa. Kalau enggak PMB UTS gitu kan. Ada
jalur beasiswanya juga, beasiswa luar NTB, ada juga buat orang asli NTB, terus jalur mandirinya juga ada di sana gitu. Di sana lengkap banget kok, persyaratan apa aja yang harus disiapkan dan lain-lain. Mm-mm. Gitu sih. Mungkin terus dari lu sendiri Pon, ke Mesirnya gimana? Oh, ke Mesir ya Informasi tadi udah aneh bilang dari awal daftarnya. tesnya pendaftaran itu Hmm. di Kemenak ya, buka situs kemenak.org kalau nggak salah apa gimana, pokoknya Kemenak. Nanti kalau misalkan teman-teman butuh bisa chat kita. Oh ya, nanti Nah, kita di situ cantumin deh di YouTube-nya. ya bisa dicantumin. Kita apa ngelengkapin persyaratan-persyaratan, terusnya tesnya itu di UIN biasanya, Universitas Islam Negeri. Kalau di Hmm. Palembang sendiri di UIN Raden Fatah kan. Kalau Oh di iya Jakarta iya. ya pokoknya di UIN ada link semua UIN gitu yang di sana itu. Apa kalau misalkan kita mau daftar itu. Berarti seluruh Berkasnya Indonesia juga ya berarti ya? ya seluruh Indonesia UIN insya itu. Allah ada. Hmm. Nah ini teman-teman tips lagi buat teman-teman yang ingin apa daftar ke tes ke mana, ke Mesir. Jadi kita Iya. itu kalau misalkan di Jakarta kan banyak tuh orang-orang yang daftar di Jakarta kan. Nah kemungkinan persaingan lebih ketat kan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin persaingan agak sedikit, cari tempat yang sedikit pendaftarannya gitu. Misalnya Oh di iya Palembang iya sendiri itu iya. masih sedikit. Aneh kemarin daftar sekitar 100 orang kalau nggak salah. Sementara Oh. UIN Jakarta itu 1000-an lebih. Ya Oh. persaingannya lebih banyak kan. Nah di setiap UIN itu diambil Hmm. beberapa orang gitu. Jadi kemungkinan kita untuk lulus itu ada gitu. Itu tips lagi buat Ya, teman-teman yang ingin peluangnya kuliah ke Mesir ya. peluangnya lebih Ya gede. peluangnya lebih besar ya. Benar benar benar. Oke, Ya kita yang terakhir pintar-pintar deh, cari Bon. peluang lah. Hmm. Ya, yang terakhir apa nih? Kebersihan di Mesir gimana sih, Pon? Kalau di sana Baik. sendiri terkait Jadi kebersihan kalau misalkan kebersihannya. Mesir secara global itu bersih. Kalau secara global ya. Tapi ada tempat yang namanya ibu kotanya kan. Hmm. Jadi Mesir itu nggak seindah yang kita bayangkan. Kalau di tempat aneh sekarang ini. Hmm. Jadi Mesir itu kan umur dunia. Artinya kalau udah umur itu kan berarti udah tua kan. Ya 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 ya. Umur itu artinya ibunya dunia kan. Jadi udah tua banget, udah lama, bangunan kuno gitu, terus tempatnya juga nggak terawat. Tetapi dokter saya pernah bilang kayak gini, kalau kamu ingin melihat keindahan Mesir maka keluar dari kota Kairo gitu. Artinya kalau di luar daripada kota Kairo ini bersih bagus gitu ya, ada namanya Alexandria dulu mantan ibu kota Mesir, terus tempat-tempat lain gitu bagus-bagus semua, tempatnya bersih, terus ya kayak di luar negeri pada umumnya. Nah kalau di sini itu apa ya, agak kurang bagus lah, bukan nggak bagus, agak kurang bagus kalau misalkan untuk masalah kebersihannya. Tapi alhamdulillah lah bersih lah, lumayan Alhamdulillah ya. gitu. Kalau misalkan masalah Kebersihan. kotanya karena dia ibu kota juga, banyak pengunjung juga ya, sama kayak misalkan di tempat-tempat ya Jakarta atau lain sebagainya gitu, tempat yang sering dikunjungi orang kan. Benar benar. Kalau di Sumbawa sendiri gimana nih, Mat? Sumbawa tuh ya bersih sih, indah. Cuman emang di sini belum ada ini apa sih namanya? Kayak sistem gitu loh, sistem pembuangan yang sampah TPA-nya belum ada, tempat pembuangan akhir kabupaten gitu-gitu belum ada. Jadi emang beberapa sih masih bisa sering lihat lah istilahnya sampah-sampah berserakan dan lain-lain gitu. Iya. Cuman kalau indah banget dah Sumbawa, kalau ke Sumbawa gitu. Berarti pun di sana bisa ini dong, jelajah apa ya? Apa sih wisata ini ya, wisata heritage gitu ya, wisata sejarah gitu ya. Ya kalau misalnya Mesir kuno. sejarah banyak bisa tahu sejarah. Kalau misalnya kayak di samping rumahnya ini ada namanya Qal'ah Salahuddin. Ini mungkin terkenal kan, Salahuddin Al-Ayyubi. Oh iya iya. Ya itu Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi itu mirip-mirip Turki lah bangunannya. Qal'ah itu dijadikan orang hadiko. Hadiko itu artinya apa ya? Kalau di Indonesia itu hadiko itu taman. Dijadikan taman gitu.
Indah banget kalau misalkan daerah-daerah tertentu kan. Tapi kalau misalkan kita udah masuk gang-gang, nah ini yang ya mungkin Hmm, teman-teman nggak ngerasain di Mesir gitu, ngerasain kayak di apa ya? Ya ngerasain di tempat kampung-kampung kumuh gitu. hmm. Tapi kalau misalkan tempat-tempat yang kayak jalan raya itu ya sama kayak Indonesia. Oke, Kalau oke, masalah oke. wisata di sini juga nggak bisa diragukan lagi wisatanya kan, karena Ya, ada piramid, ikon Mesir, terus ada Sungai Nil, sungai terpanjang di Mesir. Sejarahnya kan kita ketahui dia bisa kering iya itu, sih. terus Umar bin Banyak, Khattab ngirimin surat surat benar-benar. ke Sungai Nil gimana kan, itu kita benar-benar kalau misalkan mau baca sejarah itu ingat di dalam pikiran kita gitu. Oh Banyak ternyata sejarah Mesir begitu Islamnya ya, ya, wisata sejarah wisata. di sini tuh luar biasa. Kalau misalkan teman-teman mau jelajah sejarah sini banyak 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 banget sejarah-sejarah kayak gitu. Wih, seru-seru. Alhamdulillah lah kita di Mesir ini kalau misalkan kita mau kayak misalkan apa seharian penuh gitu kan, mau keliling-keliling kota Kairo insya Allah bisa lah, tempat-tempat bersejarah gitu kan, soalnya dekat-dekat Hmm, sini, dekat sini. Kayak misalkan Masjid Sayyidina Hussein, cucunya Rasulullah di sini tempatnya, hmm. berdepanan dengan Masjid Azhar, Masjid Al Azhar, Masjid Al Azhar kan. Terus kita bisa ke tempat pertama kali kota Kairo itu dibangun itu di mana gitu. Ada di Ya, sini juga. Kemudian Qol Salahuddin ada di sini juga, deket-deketan. Jadi deket, kalau misalnya kita udah ke Kairo itu deket semua tempat-tempat wisatanya hmm, gitu. hmm. Kecuali kalau misalnya kita mau ke pantai, mau ke mana namanya apa namanya bukit 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 Sinai gitu agak jauh lumayan di Hmm. situ. Piramid itu agak lumayan lah kalau misalkan kita mau jalan kaki lama kan. Hmm. Kalau misalkan naik Jalan mobil ya kaki. bentar lah insya Allah. Iya, Ya gitu iya, aja iya, kalau iya. misalkan masalah apa. Kalau Nil deket banget dari sini Nil. Bisa Kita jalan biasa kaki ya, ya. maraton pagi-pagi biasanya ke Nil. Jadi Wih, terasa gitu. seru. Ya seru. Aneh kalau di sini kemana-mana, belum belum kemana-mana. Jadi kita di sini tuh kalau mau pergi-pergi itu nggak bisa kayak di Indonesia kan, Ah, bisa langsung nyewa mobil langsung berangkat gitu, agak susah kita di sini. ah. Kalau misalkan naik motor kita bisa pergi-pergi sini, kalau misalkan itu kan kayak ke pantai bisa tiap hari gitu. Iya, Kalau di benar, sini benar. kita motor susah, nggak ada motor, lumayan susah, ada dikit sih motor. Jadi kita itu kalau misalkan mau pergi itu harus pakai travel gitu. Hmm. Travel kalau misalkan ada sekitar 40 orang baru kita berangkat gitu. Jadi Oh, harus ya ramean ya gitu ya? harus ramean gitu. Kalau Hmm. misalkan sendiri-sendiri, pertama makan biaya yang cukup lumayan gede kan karena sendiri-sendiri, terus apa ya ke- ya biaya sih, kalau itu lebih kepada biaya. Biaya ya. Ya kalau misalkan ramen kan biaya pengurusannya juga murah. Terus kita kalau misalkan lewat ke tempat di mana ya, kalau kayak aneh kemarin tuh ke daerah Gurun situ, itu kita itu berapa kali melewati pos polisi gitu, jadi kita harus dikawal oleh polisi kalau mau pergi-pergi itu. Kayak misalkan mau ke Sina Hmm. ini, kita harus dikawal polisi karena itu perbatasan kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi bener-bener gitu. Jadi kalau masalah kita mau apa, terus masalah apa ya, kalau misalkan mau pergi-pergi gitu kan, nah keamanan kita itu gimana ya, ngeri kita kalau mau jalan sendiri itu. Iya, 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 iya. Kalau di Indonesia kan bebas, kita mau pergi kemana aja nggak ada itu. Kalau misalnya kita di sini nggak ada paspor, itu sudah kena tangkap kita. Iya sih. Iya, namanya negara orang, kita harus patuh juga Benar. sama peraturan negara Ini orang. harus bawa paspor terus pon ya. Bawa paspor terus pokoknya harus ada identitas lah. Nah, seru tuh. Kalau di Sumbawa, Hmm. kalau sejarah gitu ada juga pon. Hmm. Ada Sejarah apa? namanya. Cuma kan kalau di sana kan ini apa ya? Emang udah kayak sejarah Islam kayak Umar tadi ngirim surat gitu-gitu. Iya. Kalau di sini ada rumah terbesar, rumah panggung terbesar di dunia ada di Sumbawa dan itu Rumah terjangkau panggung banget. terbesar di dunia ya. Iya. Hmm. Dan itu bisa ngunjungin sendiri gitu kalau ada motor. Terjangkau banget dah gitu. Gitu sih kalau sejarah-sejarah gitu. Hmm. Heeh. Itu Ya, tadi cuman secara kalau budaya gitu ya. ya budaya
ada juga permainan-permainan rakyatnya seru gitu sih. Di situ Terus banyak kalau orang Kristen nggak Pak di situ? Orang non Muslim atau gimana gitu? Kayaknya banyak ya Buddha. ada, cuman enggak, masih banyakan Islam juga sih. Hmm, Heeh. Bali ya yang banyak itu. Ya Bali ada Kalau ada nggak banyak sih, ada nih kita cuman. sapa nih ada mahasiswa Islam Madinah, Masya Universitas Islam Allah. Madinah, Kanda Sudar nih. Kak Ahlan, Sudar Kak ya. Sudar udah gabung. Mhm. Nanti insya Allah kapan-kapan nih Mamat nih mau ngundang ke podcast Mat ya. Apa ya, ceritanya bercerita. Oh cinta ceritanya bercerita tentang Iya, apa Furqon buat berbagi iya kan sama benar. teman-teman yang lain. Oke, Pon, ada yang nanya nih. Apa Kalau itu? kejahatan di sana Ya, masih ada nggak? kejahatan. Siapa dari aku Reki ini siapa Mat? Reki ya? Reki kayaknya, kita sapa dulu, Pon. Kawan Oh lama ya kita. Reki lama ya. Kejahatan di sana masih ada nggak Ustaz? Kalau kejahatan dimanapun ada, Iya, namanya benar juga sih. manusia kan, pasti itu kejahatan itu. Ya kejahatan masih ada, jawabannya kejahatan masih ada apa enggak? Ya masih ada lah. Sama kayak Indonesia, enggak semuanya apa kalau misalkan di negara ini negara itu bisa menjamin kejahatan enggak. Nggak bisa ya. Ya jadi kejahatan apa itu pokoknya sesuatu yang ada di Indonesia kebanyakan ada Pasti juga ya, di sini. intinya pasti balance sih, ada yang orang baik, ada juga orang jahat gitu Ya kan ada intinya orang mah. baik, orang jahat. Gitu. Ya begitu Tapi lah. kalau Jadi maling-maling gitu masih ada juga, Pon, yang kayak namanya haromi kalau di sini. oh, Ya bukan kalau maling ya sebutannya. ya sama, haromi itu bahasa ini aja. Oh, bahasa Arabnya. Iya bahasa bisa dibilang gitulah. Jadi kalau misalkan Hmm. maling gitu ya, di sini ya sama lah kayak di Indonesia. Orang maling, orang ini, ya namanya manusia kan. Benar. Jadi jangan berpikir di negara-negara lain itu nggak ada maling, nggak ada penjahat, itu ada semua itu. Hmm. Jadi Oke. apa ya? Negara Arab itu nggak menjamin nggak ada orang jahat gitu. Di Saudi di mana-mana di negara Haromain itu pun banyak penipuan kayak misalkan apa gitu, banyak masih tetap kejahatan tetap ada. Jadi